Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Dan yang mulia para duta besar dan para pemimpin perwakilan badan-badan dan organisasi internasional. Para gubernur, bupati, dan wali kota, serta para ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan ridhonya, kita dapat menghadiri sidang paripurna khusus Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2009. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato kenegaraan mengenai pembangunan nasional, utamanya tentang pembangunan daerah. Pidato ini merupakan pidato kenegaraan saya yang ketiga kalinya dalam bulan ini di depan parlemen. Sebagai rangkaian pidato kenegaraan Republik Indonesia ke hadapan rakyat Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 2009, saya telah menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2010 beserta kotak nota keuangannya. Di depan rapat paripurna luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat yang juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Karena itu, saya tidak perlu mengulang lagi hal-hal yang telah saya uraikan dalam pidato tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Agustus, saya telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Proklamasi Kemerdekaan negara kita yang merupakan refleksi kesejahteraan dan perjalanan bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato di hadapan pimpinan dan para anggota DPD yang juga dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia tentang sisi-sisi dan dinamika pembangunan kita. Pidato hari ini juga merupakan pidato kenegaraan saya yang terakhir untuk masa bakti 2004 sampai 2009. Pada tanggal 20 Oktober nanti, pemerintahan yang saya pimpin didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla akan berakhir. Dan pemerintahan baru akan memulai mandatnya untuk masa 5 tahun ke depan. Karena itu, dalam pidato ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melakukan refleksi tentang perjalanan pembangunan kita selama 64 tahun Indonesia merdeka, terutama dalam 5 tahun terakhir ini. Selanjutnya, saya juga ingin mengajak saudara-saudara melihat visi dan langkah ke depan bangsa Indonesia menuju negara yang adil, aman, demokratis, dan sejahtera. Sudah banyak prestasi yang kita capai selama ini, walau banyak pula tantangan yang menghadang. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPD, kepada gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, serta seluruh jajaran perangkat daerah sampai desa dan kelurahan, atas kerjasama dan kebersamaan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam 5 tahun terakhir ini. Penghargaan dan terima kasih yang tertinggi tentulah kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersama pemerintah telah bekerja keras, pantang menyerah, membangun bangsa dan negara di segala bidang di seluruh wilayah Nusantara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berbicara tentang pembangunan, sering muncul pertanyaan untuk siapakah pembangunan dilakukan? Apakah pembangunan untuk manusia atau manusia untuk pembangunan? Apakah pembangunan hanya untuk sekelompok tertentu saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, pidato hari ini saya beri tema pembangunan untuk semua. Negara tidak membeda-bedakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu, negara harus memastikan agar tidak ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Perbaikan di bidang kesehatan terus menjadi fokus utama dalam periode 5 tahun mendatang. Kita tidak hanya ingin menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, namun kita juga perlu memperbaiki gizi, imunisasi, dan kualitas pelayanan kesehatan secara umum. Program di bidang kesehatan
akan dititik beratkan pada pencegahan yang sistematis dan konsisten oleh seluruh jenjang pemerintahan. Sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan, kesejahteraan para petugas kesehatan juga memerlukan peningkatan yang adil. Selain pembangunan sumber daya manusia, periode 5 tahun mendatang kita harus memberikan perhatian pada pembangunan industri pengelolaan secara bersungguh-sungguh. Baik dalam bentuk revitalisasi industri yang sudah ada maupun membangun industri pengelolaan baru. Revitalisasi industri pupuk, gula, dan semen sangat diperlukan dalam tahapan pembangunan yang akan datang. Juga industri-industri pengelolaan yang berbasis keunggulan komparatif kita sangat perlu dikembangkan. Seperti industri pengelolaan kelapa sawit, hasil hutan, dan hasil perkebunan lainnya. Pembangunan industri pengelolaan selain memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi, juga sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas lagi. Pemerintah juga terus mendukung dengan kebijakan dan anggaran yang tepat pengembangan industri yang strategis dan industri yang berbasis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta industri kreatif lainnya yang sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan menciptakan peluang-peluang baru. Dengan demikian, industri-industri ini dapat berkembang secara kompetitif dan berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat sungguh-sungguh menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin yang saya muliakan, keberhasilan pembangunan untuk semua hanya dapat dicapai dengan penguasaan dan ketersediaan 5 kunci kesuksesan. Pertama, strategi dan program yang inklusif, merata, dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan dengan hadirnya kualitas kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab, baik di pusat maupun di daerah. Tidak ada peluang yang bisa diraih bagi daerah yang pemimpinnya hanya bekerja apa adanya, tanpa semangat dan tekad untuk bekerja yang terbaik. Tidak mungkin ada pembangunan yang berhasil tanpa adanya kepemimpinan yang cakap dan berintegritas, serta bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu kepemimpinan yang mendedikasikan seluruh hati, jiwa, tenaga, dan pikirannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itulah kepemimpinan pro-rakyat yang tidak berjarak atau bahkan berkonflik dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Kunci kesuksesan yang kedua adalah kebersamaan serta sinergi positif di antara semua komponen-komponen bangsa. Penggalangan kekuatan bersama dari pemerintah, lembaga negara, dunia usaha, perguruan tinggi, serta civil society adalah suatu keniscayaan bagi berhasilnya pembangunan. Tidaklah mungkin kesuksesan pembangunan diraih jika hanya elemen pemerintah yang bekerja keras, tanpa dukungan positif dari dunia usaha maupun elemen masyarakat madani. Karenanya, pembangunan harus merupakan medan karya yang terbuka lebar bagi partisipasi seluruh anak bangsa, apapun posisinya serta dimanapun ia berada. Kunci sukses ketiga dalam pembangunan adalah dukungan yang luas dari masyarakat kontribusi, dan dukungan masyarakat luas adalah modal sosial yang tidak boleh absen dalam pembangunan di segala bidang. Masyarakat akan terlibat aktif dalam proses pembangunan jika mereka merasa berkepentingan, merasa memiliki. Sebaliknya, rakyat yang mendapatkan pelayanan publik terbaik pada gilirannya akan terpanggil untuk menyukseskan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kunci kesuksesan keempat, dipersyaratkan integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan pelaku pembangunan. Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti mengajak dan menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan sebagai pelaku pembangunan untuk senantiasa menjaga mentalitas, integritas, dan etika profesionalisme setinggi-tingginya. Jangan pernah berpikir apalagi tergoda untuk berkompromi dengan integritas kita, utamanya menyalahgunakan wewenang untuk berkepentingan pribadi, apalagi korupsi.
Akhirnya, kunci kesuksesan pembangunan yang kelima adalah lingkungan dalam negeri yang kondusif. Pembangunan hanya akan berjalan lancar ketika stabilitas politik terjaga, keamanan dan ketertiban tidak terganggu, serta harmoni sosial tidak tercabik. Sebaliknya, pembangunan akan terus mengalami sandungan dan berjalan tertatih-tatih. Jika situasi politik terus bergejolak, dinamika politik harus terus kita kelola agar keramaiannya tetap berjalan seiring dengan tujuan dan upaya pembangunan, tentu tanpa mengebiri kenyamanan kita dalam menikmati kebebasan berdemokrasi, yaitu demokrasi yang dipagari dengan aturan main yang adil dan konstitusional, demokrasi yang tidak anarkis, serta yang tetap berjalan di atas rel hukum dan ketertiban bermasyarakat. Akhirnya, pembangunan dalam demokrasi juga tetap mensyaratkan harmoni sosial tiada henti. Tidak mungkin pembangunan akan berjalan efektif jika masyarakat terus dilanda konflik sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Kita telah mencatat dengan tinta hitam yang bagaimana konflik di Ambon, Poso, Sampit, dan daerah-daerah lain yang menyebabkan kemunduran dalam proses pembangunan. Di negeri tercinta ini, jangan lagi terulang berbagai jenis konflik yang merusak harmoni sosial kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin yang saya muliakan, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mentakdirkan bangsa Indonesia untuk lahir mempersatukan gugusan pulau-pulau di Nusantara. Dengan suku-suku dan adat istiadat yang beraneka ragam, kemerdekaan telah kita rebut, jembatan emas telah kita seberangi. Namun apakah kehidupan bangsa Indonesia akan lebih maju dan sejahtera sepenuhnya di tangan kita sendiri? Tuhan Yang Maha Esa tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu sendiri berusaha keras untuk mengubahnya. Mari bersama kita pastikan bahwa 10 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun, bahkan 1000 tahun lagi, bangsa Indonesia akan terus berjaya di muka bumi ini. Tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.